Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada setiap kami, untuk pengalaman dan proses hidup yang juga terus kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau akan terus memproses, membentuk kami melalui pengalaman hidup menjadi pribadi yang semakin berkenan dan semakin sepadan dengan kehendak Tuhan. Siang hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan pimpin perenungan firman di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan renungan saya berikan judul Hidup yang Berubah. Saudara, kalau kita baca nama Paulus itu muncul pertama kali dalam Alkitab itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Sebelumnya selalu menggunakan nama Saulus. Jadi satu pribadi, tetapi di ayat-ayat di pasal-pasal sebelum pasal 13 ayat 9 itu nama yang digunakan adalah Saulus. Sementara kalau kita lihat pasal 13 ayat yang ke-9 bagian A, di situ pertama kali nama Paulus disebut dan digunakan oleh Saulus untuk menyebut dirinya. Kalau kita baca, tapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita tahu bersama siapa Saulus sebelum bertobat. Dia adalah seorang yang sangat ganas dalam menganiaya jemaat Tuhan, orang-orang percaya. Dan kita tahu juga pada akhirnya pribadi yang sama menjadi seorang rasul, menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat militan, bahkan sampai menjadi martir bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita lebih mengenal dengan nama Paulus. Saudara, sebenarnya yang penting bukan soal perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus. Karena pada dasarnya nama Saulus dan Paulus itu nama satu pribadi. Jadi nama Saulus itu adalah nama dalam bahasa Ibrani atau bahasa orang Yahudi, sementara Paulus itu nama orang Yunani, orang Romawi. Kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus punya dua kewarganegaraan, warga negara Yahudi Israel, tapi juga warga negara Romawi, sehingga dia juga punya nama Israel, nama Yahudi yaitu Saulus, dan juga punya nama Yunani atau nama Romawi yaitu Paulus. Jadi tidak penting sebenarnya perubahan nama Saulus menjadi Paulus. Yang penting adalah perubahan hidup yang terjadi pada pribadi tersebut, yaitu Saulus atau Paulus. Jadi kalau kita sekarang mau menyebut Saulus ataupun Paulus itu tidak ada masalah, tidak ada soal, ya, tidak berarti bahwa ketika bertobat Saulus menjadi Paulus, enggak, ya, karena nama itu memang nama lengkap, ya, cuman beda bahasa. Jadi yang lebih penting bukan soal perubahan nama, tapi soal perubahan hidup. Kalau kita lihat ada banyak orang yang berubah nama, tapi ketika hidupnya enggak berubah, ya tidak memberikan arti juga. Namanya berubah, diubah menjadi nama yang baik, tapi kalau hidupnya enggak mengalami perubahan, juga enggak memberikan dampak bagi orang di sekitar. Jadi yang lebih penting adalah perubahan hidup, bukan sekedar perubahan nama. Kalau kita lihat Saulus menjadi Paulus, bukan soal namanya yang berubah, tapi kita lihat bahwa Paulus sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup. Yang pertama, kalau kita baca bahwa Paulus sadar betul statusnya bahwa dia adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi Paulus menyadari hidupnya sudah diubah. Dia mengalami perubahan hidup, kenapa? Karena dia sadar status hidupnya sudah berubah. Dari seorang hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Itu kenapa dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Rasul Paulus atau Saulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Saulus atau Paulus bisa mengatakan pernyataan tersebut? Karena Rasul Paulus atau Saulus menyadari bahwa hidupnya sudah diubah, statusnya sudah berubah, bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Kristus yang harus menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan melakukan semuanya untuk Kristus. Jadi saudara,
perubahan hidup Paulus. Dia sadar bahwa dia sudah diubah statusnya dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Yang kedua, Paulus mengalami perubahan orientasi. Orientasi hidupnya berubah. Yang awalnya kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 4-9, di situ dikatakan bahwa Paulus awalnya menaruh pada hal-hal yang lahiriah. Di situ katakan disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Israel, orang Ibrani asli, ya, dikatakan bahwa dia seorang Farisi, penganiaya jemaat, ketaatan kepada Taurat tidak bercacat. Artinya dia memiliki hal-hal lahiriah yang sangat membanggakan, yang pantas untuk dibanggakan. Tapi Rasul Paulus mengatakan tidak lagi menaruh pada percaya pada hal-hal tersebut. Justru dikatakan hal-hal tersebut, hal-hal lahiriah yang dulu dianggap menguntungkan, sekarang dianggap rugi atau merugikan. Jadi Rasul Paulus tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal lahiriah yang awalnya dibanggakan, tapi semuanya itu dianggap hal yang merugikan. Bukan hanya rugi tapi merugikan. Karena Paulus sadar ketika menaruh percaya pada hal-hal lahiriah itu akan menghambat pertumbuhan hidupnya di dalam Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa Paulus mengalami perubahan orientasi yang awalnya menaruh percaya pada hal-hal lahiriah menjadi tidak lagi percaya pada hal-hal lahiriah dan melepaskan semuanya itu. Ayat yang ke-8 bagian B. Melepas itu bukan berarti menyangkal dalam artian menghapus semuanya itu. Enggak bisa, dia lahir dari suku Benyamin juga enggak bisa mengatakan saya bukan orang Benyamin. Enggak perlu juga untuk menyangkal hal itu. Disunat pada hari yang ke-8, masa lalunya enggak bisa diubah. Masa lalunya enggak bisa diubah. Tetapi dia tidak lagi percaya akan hal tersebut. Dia melepaskan hal-hal yang lahiriah, tidak percaya lagi, tidak lagi membanggakan hal-hal yang awalnya dibanggakan. Dan alasannya kenapa Rasul Paulus melepaskan semuanya itu? Karena dia sudah memperoleh Kristus dan juga karena dia sudah berada di dalam Kristus. Jadi saudara, Paulus mengalami perubahan hidup. Kita sebagai orang-orang percaya seharusnya kita juga mengalami perubahan hidup. Bukan sekedar perubahan nama, tapi kita harus mengalami perubahan hidup. Dan sebagai seorang yang sudah diubah status dan juga orientasi hidupnya, kita harus belajar meneladani Rasul Paulus bahwa dia menjalani hidup sebagai hamba Kristus dan dia melepaskan hal-hal yang lahiriah, tidak lagi percaya atau tidak lagi mempercayakan diri kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi hanya percaya dan percayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan singkat di siang hari ini. Roh Kudus akan tolong kami supaya kami terus menyadari sebagai umat-umat Tuhan, kami adalah orang yang sudah mengalami perubahan status. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dan juga sebagai orang yang sudah dimerdekakan seharusnya kami juga mengubah orientasi hidup kami. Kami belajar dari Rasul Paulus yang melepaskan hal-hal yang lahiriah dan menaruh percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.